Nah, kita kembali ke surah Al-Lail tadi. Wa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lilyusra. Kenapa Allah menggunakan a'ta? Untuk konteks ada kemudahan nanti untuk mencapai surga. Ini memberi kesan orang yang suka memberi akan mendapatkan hisab yang mudah. Itu kenapa a'ta. Kalau dibilang wa amma man ata, tidak cocok dengan kalimat fasanuyassiruhu lilyusra. Kalau dibilang wa amma man wahaba, tidak cocok juga dengan fasanuyassiruhu lilyusra. Kata yang cocok dengan konteks fasanuyassiruhu lilyusra adalah a'ta. Karena a'ta itu adalah pemberian yang mudah hisabnya, yang gampang hisabnya, tidak sulit. Itulah kenapa ya orang yang suka memberi Allah jamin fasanuyassiruhu lilyusra, karena pemberian a'ta itu adalah pemberian yang tanpa hisab sekaligus meringankan hisab. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Al-Lail, surat 92, ayat 5 dan 6 dan 7 ya. Surat Al-Lail, ayat 5 sampai 7. Kita baca ayatnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang memberi dan bertakwa dan membenarkan janji-janji kebaikan, maka dia akan dimudahkan Allah untuk mencapai kebahagiaan hidup. Itu janji Allah ya. Wa amma man a'ta wattaqa, kalau dia memberi dan bertakwa akan dimudahkan dia mencapai kebahagiaan hidup. Ada yang menarik dari ayat ini. Ketika Allah menjanjikan kemudahan hidup di akhirat, maksudnya surga itu, ya dia akan dimudahkan jalannya menuju surga Allah. Kalau dia memberi, a'ta, kalau dia memberi. Jadi kalau orang memberi, maka akan dimudahkan oleh Allah hidupnya. Ya, di dunia bisa dimudahkan, di akhirat pasti dimudahkan. Ya, fasanuyassiruhu, akan dimudahkan Allah kalau dia a'ta. Nah, begini. Kata memberi dalam bahasa Arab itu ada beberapa sinonimnya. Ada kata ata, ada kata wahaba, ada kata a'ta. Ini tiga kata yang artinya sama memberi. Ata, wahaba, dan a'ta. Bedanya apa? Semuanya memberi. Ata, ya'ti, itu pemberian yang pasti dihisab dengan hisab yang berat. Jadi kalau sesuatu yang kita terima pemberian, maka itu akan dihisab. Karena kata ata itu menunjukkan makna hisab yang berat. Coba perhatikan. Surat Al-Haqqah. Ya, Al-Haqqah 26, 25, 26. Wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari kiri, dia berkata, celakalah saya. Ya, celaka saya. Andai kitab saya tidak pernah diberi. Kenapa? Karena dengan ini akan saya menghadapi hisab yang berat. Ya. Ini kata utia itu konteksnya hisabiah, hisab yang berat. Itu artinya kalau pemberian dalam bentuk ata itu akan dihisab. Makanya begini. Nanti baca Al-Qasas 79. Ketika Qarun diberikan kekayaan oleh Allah, lalu Qarun keluar membawa hartanya yang banyak. Lalu orang-orang berharap kalau hidupnya seperti Qarun diberikan pula harta. Apa bahasa manusia melihat harta Qarun yang banyak? Ya laita lana mislama utiya Qarun. Duhai sekiranya kami
mendapat pula apa yang diberikan kepada Qarun. Harta yang diberikan ke Qarun utia, bukan a'ta, bukan wahaba. Kenapa? Karena hisab harta itu berat. Hisab harta itu berat. Karena harta akan dihisab dengan hisab yang berat, maka utia Qarun. Kalau para hadirin baca Ali Imran 26, Ali Imran 26, Allah bicara tentang pemberian jabatan, kekuasaan, kepemimpinan. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Ketika Allah memberikan jabatan, kekuasaan kepada manusia, maka pemberian jabatan itu tu'til mulka. Allah berikan kerajaan, kekuasaan. Kenapa? Karena jabatan itu akan menghadapi hisab yang berat penerimanya. Itu makanya baca di Al-Haqqah 28-29, siapa yang menyesal di depan hisab? Ketika mereka berhadapan dengan hisab, ada dua orang yang menyesal. Satu, orang kaya yang diberi harta yang banyak. Dua, para penguasa yang diberikan jabatan. Ma'aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Itu kata manusia begitu. Ma'aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Makanya maliyahnya itu dikasih ha tanbih di akhir tuh. Harusnya mali. Ma'aghna anni mali. Cukup. Jabatan juga begitu. Halaka anni sultani. Tapi tidak dikasih ha tanbih. Maliyah. Sultaniyah. Ha tanbih itu disukunkan pula. Ditaruh di belakang pula. Karena ha tanbih itu di depan harusnya. Tanbih itu artinya kaget. Haza. Hanya tanbih. Ini. Tapi untuk hisab harta, hisab jabatan, dikasih ha tanbih. Kaget. Mereka kaget. Kok seberat ini hisabnya? Ditanbih. Dan kagetnya di belakang lagi. Kagetnya sudah terlambat. Dan sukun lagi. Tidak ada harapan lagi untuk berbuat. Yang paling menyesal di akhirat itu adalah orang kaya dan para penguasa. Kenapa? Karena harta dan jabatan akan menghadapi hisab yang berat. Itu kenapa pemberian harta, pemberian jabatan itu disebut dengan ata. Karena akan menghadapi hisab yang berat. Wahaba juga pemberian yang menghadapi hisab. Pasti dihisab juga kalau pemberian wahaba. Itu kenapa Nabi Sulaiman ketika meminta diberi kerajaan, wahaba juga. Nanti baca surat Sad 35 ya. Surat Sad 35. Qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Tuhan, ampuni saya dan berilah saya kerajaan yang tidak lagi pantas orang setelah saya menerimanya. Pemberian kerajaan itu habli mulkan. Hab itu dikata wahaba juga, amarnya tuh. Ya, bentuk imperatifnya daripada wahaba, yahabu, hab. Jadi berilah saya itu habli, menunjukkan jabatan itu akan dihisab. Ketika Nabi Zakaria minta anak, ya nanti baca surah Ali Imran 38. Ya, hunalika da'a Zakaria rabbah. Apa kata Zakaria ketika dia minta anak? Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah. Ya Allah, berilah saya anak yang baik. Ketika minta anak itu habli zurriyatan. Kenapa? Karena anak akan dihisab juga. Sebagaimana harta dan jabatan. Makanya nanti ada anak yang membuat orang tuanya tidak jadi masuk surga karena persoalan hisab. Nabi Ibrahim, nanti baca surah As-Saffat ayat 100 ya. Surah As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, beri saya anak yang salih. Ketika Ibrahim meminta anak, Rabbi habli. Wahaba juga. Kenapa? Karena anak akan dihisab. Berbeda dengan a'ta. A'ta itu pemberian yang tanpa hisab, ataupun kalau dihisab, hisabnya ringan dan mudah. Itu a'ta. Coba perhatikan surat An-Naba 36. Ya, An-Naba 36. Jaza'am mir rabbika ata'an hisaba. Pemberian di sorga itu pemberian yang tanpa hisab. Makanya pemberian apapun yang diterima oleh ahlu sorga itu ata'an hisabah. Pemberian yang tanpa hisab lagi. Di dunia semua pemberian akan dihisab. Jadi ata' itu pemberian. Ata' itu pemberian. Tapi ata' itu tanpa hisab.
ketika Allah memberikan sesuatu ke Nabi Muhammad, itu a'ta. Coba lihat Al-Kautsar ayat 1. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Ini untuk ke Nabi Muhammad, makanya K-nya ke Nabi Muhammad. A'tainaka, K itu ke Nabi Muhammad. Kenapa pemberian ke Nabi Muhammad itu a'ta? Karena Nabi Muhammad tidak akan menghadapi hisab. Nabi Muhammad tidak menghadapi hisab seperti kita, seperti para nabi yang lain. Semua para nabi menghadapi hisab. Nabi Muhammad tanpa hisab. Itu kenapa a'ta. A'tainaka. Begitu juga ada surah Ad-Duha. Dia baca surah Ad-Duha yang kelima. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah pasti memberimu, kalau engkau mau diberi dan kamu pasti puas. Nah, pemberian ke Nabi Muhammad itu yu'tika. A'ta juga. Ya, a'ta itu madinya, past tense-nya. Yu'ti itu mudhari'nya atau present continuous-nya. Kenapa yu'ti untuk Nabi Muhammad? Karena memang tanpa hisab. Tidak akan dihisab Nabi Muhammad. Ya. Tapi ada hal yang menarik. Kalau para hadirin baca nanti surat Taha 49 sampai 50 ya. Taha 49 50. Ketika Nabi Musa berdakwah ke Firaun dan Firaun bertanya, "Faman rabbukuma ya Musa?" Siapa Tuhanmu ya Musa? Firaun bertanya. Maka Musa memperkenalkan Tuhan kepada Firaun. Qala rabbuna allazi a'ta kulla syai'in khalqah summa hada. Tuhan kita adalah Tuhan yang memberi segala sesuatu, ya, ciptaannya. Kemudian dia memberi petunjuk. Nah, ketika Nabi Musa berkata ke Firaun, Tuhan itu yang memberi hambanya, yang memberi ciptaannya, harta diberi, jabatan diberi seperti engkau, kekayaan diberi seperti engkau. Itu Tuhan memberi a'ta, bukan ata, bukan wahaba. Kenapa? Karena konteks sugesti. Karena konteks dakwah itu harus membuat orang tertarik. Kalau dibilang Nabi Musa, Rabbuna allazi ata kulla syai'in, mungkin Firaun takut menerima ya Tuhan itu sebagai Tuhan. Kenapa? Berat hisabnya. Semua yang diberikan dihisab. Harta dihisab, jabatan, mana mau dia beriman? Oh, beratlah kalau begitu. Kalau dibilang wahaba kulla syai'in khalqah, sama dihisab. Firaun mungkin enggan beriman. Tapi ketika dibilang a'ta, engkau kalau mau beriman, jabatanmu tidak dihisab. Engkau kalau beriman, hartamu tidak dihisab. Engkau kalau beriman, semua nikmat akan diploskan hisabnya oleh Allah. Itu kenapa Nabi Musa memperkenalkan Tuhan itu ke Firaun, a'ta kulla syai'in. A'ta kulla syai'in, bukan ata kulla syai'in, bukan wahaba kulla syai'in. Ini konteks sugesti. Ya. Bukan berarti tidak dihisab, tapi begitulah sugesti kepada Firaun. Dia pun tetap tidak beriman. Tuhan yang a'ta pun tidak beriman dia, apalagi Tuhannya ata atau wahaba. Begitu. Tuhan yang a'ta saja, Firaun tidak mau beriman. Apalagi Tuhannya ata dan wahaba. Itu rahasianya kenapa Musa memilih kata a'ta ya di surat Taha ayat 49-50. Bukan wahaba, bukan ata. Nah, kita kembali ke surah Al-Lail tadi. Wa man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lilyusra. Kenapa Allah menggunakan a'ta? Untuk konteks ada kemudahan nanti untuk mencapai surga. Ini memberi kesan orang yang suka memberi akan mendapatkan hisab yang mudah. Itu kenapa a'ta. Kalau dibilang wa amma man ata, tidak cocok dengan kalimat fasanuyassiruhu lil yusra. Kalau dibilang wa amma man wahaba, tidak cocok juga dengan fasanuyassiruhu lil yusra. Kata yang cocok dengan konteks fasanuyassiruhu lil yusra adalah a'ta. Karena a'ta itu adalah pemberian yang mudah hisabnya, yang gampang hisabnya, tidak sulit. Itulah kenapa ya orang yang suka memberi, Allah jamin fasanuyassiruhu lil yusra, karena pemberian a'ta itu adalah pemberian yang tanpa hisab sekaligus meringankan hisab. Begitu. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.